anak-anak Ibu. Malam hari ini Ibu membuat video untuk membahas, membantu menjelaskan cara belajar dilihat dengan melihat kisi-kisi dari asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran IPA. Jadi baik, Ibu minta kalian silakan membuka kisi-kisi asesmen yang ada di grup yang sudah Ibu kirim di grup atau yang sudah kalian print. Sekarang mari siapkan buku pelajaran atau bahan ajar kalian dan mari kita sama-sama melihat indikator soal dan Ibu akan membantu menjelaskan untuk setiap butir dari indikator soal yang ada. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, materi yaitu tekanan zat padat. Tujuan pembelajaran mengevaluasi fenomena tekanan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep luas bidang sentuh. Di sini, indikator soal yang Ibu ambil yaitu disajikan kasus perbedaan jumlah roda pada kendaraan berat di jalur Trans ND. Murid dapat menganalisis hubungan antara luas permukaan bidang dengan besarnya tekanan terhadap jalan raya. Jadi anak-anakku, yang kalian fokus adalah kalimat ini. Murid dapat menganalisis hubungan antara luas permukaan bidang dengan besarnya tekanan terhadap jalan raya. Fokus kalimat ini untuk soal nomor 1. Di mana Ibu ingatkan kembali untuk rumus tekanan, yaitu P sama dengan F bagi luas permukaan. Jadi anak-anak ingat, P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas permukaan. Jadi hubungannya tekanan itu sama dengan F. Berarti tekanan besar, gayanya besar, karena mereka sama dengan. Tekanan kecil, maka gayanya juga kecil. Sedangkan hubungan tekanan dengan luas permukaan A itu berbanding terbalik, di mana tekanan besar, P besar, maka A-nya kecil, atau tekanan besar, luas permukaan kecil. Sebaliknya, tekanan kecil, luas permukaannya besar, karena mereka hubungannya yaitu berbanding terbalik. Kemudian yang berikut, ingat contohnya, misalnya, seseorang memakai sepatu yang rata, itu luas alasnya besar, maka kakinya tidak terlalu merasa sakit karena tekanannya kecil. Sedangkan jika seseorang memakai sepatu high heels yang tinggi, sepatu hak yang tinggi, maka kakinya akan terasa sakit ketika berjalan di jalan yang mendaki atau berjalan cukup jauh, kakinya akan sakit karena tekanannya terlalu besar. Demikian juga dengan mobil yang roda-rodanya besar. Mobil jalan darat itu bannya banyak supaya luas permukaannya besar sehingga tekanannya kecil, sehingga jalan raya pun, jalan aspal pun tidak rusak. Kalau mobil biasa itu rodanya sedikit sehingga tekanannya juga kecil. Nah, mobilnya kecil, jadi tidak masalah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 2. Disajikan kasus penyelaman di kedalaman tertentu. Murid dapat menentukan langkah pencegahan munculnya gelembung gas dalam darah atau dekompresi berdasarkan prinsip tekanan. Nah, untuk soal seperti ini, adik-adik cara belajar bisa copy kalimat ini. Bisa di-copy. Kemudian bisa mencari contoh soalnya di Google. Berikan satu contoh soal pilihan ganda sederhana. Adik-adik bisa melihat beberapa contoh soal di Google. Misalnya yang pertama, seorang penyelam profesional sedang melakukan penyelaman bawah air. Berdasarkan prinsip hukum Henry, semakin dalam penyelam menyelam, semakin banyak gas nitrogen yang terlarut di dalam darahnya. Jika penyelam tersebut ingin naik kembali ke permukaan laut, langkah pencegahan utama yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit dekompresi adalah A. Langsung berenang secepat mungkin ke permukaan agar terhindar dari tekanan air yang besar. Yang ini salah. Kalau langsung berenang secepat mungkin, bisa-bisa pembuluh darahnya akan terdapat itu
gas ya. Yang kedua, naik ke permukaan secara perlahan dan melakukan perhentian wajib atau dekompresi di kedalaman tertentu. Oke, betul. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Menghembuskan nafas kuat-kuatnya selama menyelam di kedalaman. Tidak bisa ya. Kita sudah di kedalaman, tekanannya besar. Kita menghembuskan nafas lagi, maka tidak akan kuat. Kemudian dia segera meminum banyak air putih sebelum naik ke permukaan. Banyak minum air putih. Kita sementara sedang berada di dalam air. Kemudian kita minum air putih itu sepertinya kurang optimal. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Naik ke permukaan secara perlahan dan melakukan perhentian wajib atau dekompresi di kedalaman tertentu. Munculnya gelembung gas dalam darah dipicu oleh penurunan tekanan yang drastis saat penyelam naik terlalu cepat ke permukaan. Untuk mencegahnya, penyelam harus naik secara bertahap dan berhenti di beberapa kedalaman tertentu. Hal ini memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan perubahan tekanan dan membuang gas nitrogen melalui sistem pernapasan secara aman. Ini salah satu contoh. Dan bagus sekali karena hampir mirip dengan kisi-kisi yang kita punya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Disajikan kasus desain dinding bendungan apung gete, murid dapat menganalisis hubungan antara ketebalan dinding dengan besarnya tekanan hidrostatis air pada kedalaman tertentu. Jadi kalian fokus menganalisis hubungan antara ketebalan dinding dengan besarnya tekanan hidrostatis pada kedalaman air tertentu. Ibu minta kalian perhatikan untuk minta kalian perhatikan setiap bendungan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini harusnya lurus ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kenapa semua bendungan bentuknya seperti ini? Ternyata ini dindingnya ini yang masuk ke dalam, semakin ke dalam dia miring ke dalam ini. Dindingnya sebenarnya seperti ini. Semakin ke dalam, dindingnya semakin tebal. Ini untuk apa dindingnya semakin tebal? Karena prinsip tekanan hidrostatis itu, tekanan hidrostatis pH sama dengan rho kali G kali H. Semakin dalam, H itu kedalaman, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi air ini semakin dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi untuk menghindari bendungan ini rubuh atau rusak, maka semakin dekat dalam dibuatlah dindingnya itu semakin tebal. Itu ya. Kita lanjut ke soal yang berikut, nomor 4. Disajikan ilustrasi aktivitas fisik. Murid dapat menganalisis penyebab gangguan pernapasan akibat paparan asap rokok secara tepat. Jadi ini intinya di menganalisis penyebab gangguan pernapasan akibat paparan asap rokok secara tepat. Ibu rasa ini soal mudah, jadi kalian bisa menganalisisnya. Kalaupun merasa kurang contoh soalnya, kalian bisa melihat beberapa contoh soal. Berikan satu contoh soal pilihan ganda sederhana. Contohnya seperti ini. Pada saat jam istirahat, Doni dan teman-temannya tidak sengaja melewati sekelompok orang yang sedang merokok di dekat area sekolah. Tiba-tiba Doni merasa dadanya sesak, tenggorokannya sakit, dan ia mulai batuk-batuk. Nah, soalnya, berdasarkan ilustrasi di atas, gangguan pernapasan yang dialami oleh Doni disebabkan oleh A. Menghirup udara yang kaya akan oksigen murni, B. Paparan asap rokok yang mengandung zat beracun sebagai perokok pasif, C. Kelelahan setelah beraktivitas fisik di luar ruangan, D. Kurangnya asupan makanan bergizi saat sarapan. Jadi dia itu merasa dadanya sesak, tenggorokannya sakit, dan mulai batuk-batuk itu bukan karena udara yang kaya akan oksigen murni. Kalau kaya akan oksigen murni, maka tidak mungkin dia sesak napas.
Kemudian paparan asap rokok yang mengandung zat beracun sebagai perokok pasif ini sangat mungkin ya. Karena dia sedang melewati sekelompok orang yang sedang merokok, berarti otomatis asap rokok itu juga beracun sebagai perokok pasif ya. Kemudian kelelahan setelah beraktivitas fisik di luar ruangan. Kalau dia kelelahan, itu kan pada saat jam istirahat, berarti tidak sesuai dengan konteks peristiwanya. Jadi kurangnya asupan makanan bergizi saat sarapan juga tidak sesuai karena tidak dibahas tentang sarapannya. Jadi yang paling benar adalah paparan asap rokok yang mengandung zat beracun sebagai perokok pasif. Oke, kita lanjut nomor 5. Disajikan data massa benda, luas penampang piston besar dan piston kecil, murid dapat menghitung gaya minimal F1 yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, ini diketahui di soal tuh ada massa benda, ada luas penampang piston besar dan piston kecil, dan juga siswa diminta menghitung gaya minimal F1 yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ibu berikan contoh soalnya. Misalkan contoh soal kalau tentang piston itu misalnya ini, itu tentang hukum Pascal ya. Jadi ada bejana 1 dan bejana 2. Bejana 1, bejana 2. Ini alasnya misalkan A1-nya misalnya 5. Di sini A2 misalnya 2. Kemudian di sini bendanya masanya misalnya 3. Benda masanya 3 kilogram. Ini F1-nya. Di sini F2-nya sama dengan titik-titik ya. Ditanya F2, kalau di soal itu F1 sama saja. Kalau misalnya ini ganti dengan 1, ini ibu ganti dengan 2. Berarti rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sekarang F1 itu yang ini tadi ya, yang mau dicari, berarti tetap ditulis F1 per A1-nya di sini 2 meter persegi sama dengan F2 ini tidak ada, hanya diketahui massa bendanya di F2 ini. Massa bendanya 3 kg. Gaya berat kalau diketahui massanya berarti F sama dengan M kali G. G itu percepatan gravitasi bumi, besarnya 9,8, bisa dibulatkan jadi 10. Jadi sama dengan M-nya 3 kali dengan 10. Jadinya 30 Newton. Ini bisa ditulis 30 Newton bagi A2. Ini A2-nya 5. Sekarang kita kali bilang F1 kali 5 sama dengan F1 5. Sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. Sekarang F1-nya berapa? F1 sama dengan 60 bagi 5. 60 bagi 5 sama dengan 12. Jadi seperti ini untuk saat ini kita sampai nomor 5 saja. Nanti kita akan lanjut 5 nomor berikutnya di season kedua. Oke, selamat belajar anak-anak dan semangat selalu, sukses ujiannya. Tuhan memberkati.